Jumlah mereka kecil, tapi pengaruhnya besar. Dari dunia sains, ekonomi, sampai teknologi. Bangsa ini menghasilkan banyak ilmuwan, pemikir, dan pemenang Nobel. Kecerdasan mereka tidak muncul tiba-tiba. Mari kita cek faktanya. Jadi dalam tradisi Yahudi kuno ada sistem pendidikan yang dimulai dari tahap pertama yang disebut dengan Bet Sefer. Arti harfiahnya adalah rumah kitab, dan biasanya dimulai sekitar 5-10 tahun, di mana mereka harus menghafal 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imat, Ulangan, ditambah dengan Mazmur yang ada 150 pasal. Coba bandingkan dengan kita, berapa ayat yang kita hafal? Kok bisa? Ya karena cara mereka menghafal bukan sekedar membaca, tapi dinyanyikan. Dan dalam tradisi Yahudi ini disebut dengan Ta'amei Hamikra. Kita juga kalau menghafal kan susah, makanya dibuat lagu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena ada ritme, ada nada. Ayat-ayat itu lebih mudah diingat dan tertanam kuat dalam ingatan anak-anak. Dan budaya ini adalah budaya Yahudi. Tahapan berikutnya disebut dengan Bet Midrash. Arti harfiahnya adalah rumah pembelajaran. Biasanya fase ini dimasuki oleh anak-anak usia 10-15 tahun. Mereka belajar berpasangan, berdialog, dan saling menguji pemahaman. Metode ini disebut dengan hafruta. Seringkali dilatih untuk menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita ditanya 5 tambah 5 sama dengan 10, mereka enggak, mereka beda. 5 tambah 5 sama dengan berapa? Mereka akan menjawab 5 tambah 5 sama dengan 5 dikali 2. Maka jangan kaget waktu Tuhan Yesus ditanya, apakah kita harus membayar pajak pada kaisar? Dia justru menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan, gambar siapakah yang ada pada koin ini? Ini adalah gaya berpikir yang sangat dikenal dalam tradisi belajar Yahudi. Dan tahap yang lebih tinggi adalah yeshiva. Dan di sini, yang mengajarlah rabi-rabi yang sangat ahli atau guru besar Taurat. Mereka bukan hanya mengajar ilmu, tapi mereka mengajarkan kelakuan cara hidup. Biasanya, murid tidak memilih guru, justru gurulah yang memilih muridnya. Jadi, kalau ada guru besar atau rabi melihat murid yang layak, dia akan berkata dalam bahasa Ibrani, leh acharai, atau dalam bahasa Indonesianya adalah, ikutlah aku. Menariknya, dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, leh acharai, ikutlah aku. Artinya Tuhan Yesus tidak hanya memanggil mereka untuk berjalan di belakangnya, tetapi untuk mengikuti cara hidup, cara berpikir, dan cara memahami kebenaran. Pesannya untuk para orang tua, ingat ya, bangsa ini tidak tiba-tiba menjadi cerdas. Nggak ada anak yang tiba-tiba jadi pinter. Mereka membangun budaya belajar dari rumah. Anak-anak mereka tidak dibesarkan hanya dengan hiburan, tetapi dengan kitab suci, pertanyaan, diskusi, dan pemikiran. Ingat, generasi tidak rusak dalam satu hari. Ia rusak karena kebiasaan kecil yang dibiarkan setiap hari. Jika kita ingin lihat generasi yang kuat, di rumah kita harus ada tempat anak-anak mengenal firman Tuhan, belajar berpikir, dan bertumbuh dalam hikmat. Karena masa depan anak-anak kita selalu dimulai dari apa yang diajarkan orang tua di rumah.